Selamat datang di Happy Land, di mana bertahan hidup berarti menyantap sisa makanan dan bermimpi di tengah tumpukan sampah. Hanya beberapa langkah dari mal mewah Manila, ada dunia di mana anak-anak tanpa alas kaki bermain di gang yang dipenuhi sampah dan keluarga menyatukan makanan dari makanan sisa yang disebut pagpag. Apakah ini wajah paling kelam dari kemiskinan? Atau bentuk ketahanan mentah yang tak tergoyahkan, yang telah dipilih oleh masyarakat untuk diabaikan? Mari kita cari tahu. Sanji, garis pantai, terlupakan dengan masa depan yang layak diperjuangkan. Di tepi tenang Teluk Manila terletak Sanji, sebuah barangai kecil di kota Cavite yang lama diabaikan namun jauh dari kosong. Saat ini, tempat ini mungkin tampak usang dan tergerus waktu, namun ia menyimpan gema masa lalu yang luar biasa. Pada masa penjajahan Spanyol, Sanji bukan sekadar desa pesisir, ia adalah pelabuhan yang berkembang pesat. Para pembuat kapal, nelayan, dan pedagang menjadikan garis pantai ini sebagai pusat aktivitas, di mana laut bukan sekadar pemandangan, melainkan sumber kehidupan. Ritme itu memudar seiring kepergian kekuatan kolonial. Jalur perdagangan bergeser, galangan kapal tutup, dan denyut nadi Sanji melambat. Kemiskinan merayap masuk. Pada tahun 2024, ketika tingkat kemiskinan rata-rata Cavite berada di angka 13,8%, penderitaan Sanji jauh lebih dalam. Infrastruktur yang runtuh dan kurangnya kesempatan telah mendorong banyak anak muda pergi, menjadikan komunitas ini bayangan dari kejayaannya dahulu. Namun Sanji tidak hanya didefinisikan oleh kemundurannya, warganya tetap bertahan, tangguh, berakar, dan diam-diam penuh tekad. Di balik setiap statistik, ada keluarga yang masih berharap, masih membangun. Yang dibutuhkan Sanji bukanlah amal, melainkan pengakuan dan investasi ulang. Garis pantainya, sejarahnya, dan warisan budayanya adalah aset yang menunggu untuk dinyalakan kembali. Masa depan Sanji terletak pada penghormatan terhadap masa lalu sambil berani membayangkan lebih. Pariwisata berbasis warisan, perikanan berkelanjutan, dan pembangunan yang dipimpin komunitas. Pesisir yang terlupakan ini tidak perlu dibangun ulang dari awal, cukup diingat kembali dan dibangkitkan. Perempuan Sanji mengubah krisis menjadi kekuatan akar rumput. Di Sanji, komunitas yang sering didefinisikan oleh penderitaan, kekuatan paling ampuh untuk perubahan bukanlah institusi atau program bantuan, melainkan perempuan. Di tempat di mana hambatan sangat mengakar dan peluang sangat langka, para perempuan ini muncul bukan hanya sebagai penyintas tetapi sebagai visioner. Mereka membayangkan ulang seperti apa pemulihan dari akar rumput, meletakkan dasar untuk ekonomi lokal yang berpusat pada keberlanjutan, martabat, dan kebanggaan budaya. Yang membuat upaya mereka luar biasa adalah karena mereka tidak mengikuti cetak biru dari para ahli luar. Mereka merancangnya sendiri. Ambil contoh pertanian berkelanjutan. Menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk yang mahal dan meningkatnya kesadaran akan degradasi lingkungan, para perempuan ini beralih ke metode organik, memelihara tanah, menjaga air, dan memastikan kesehatan keluarga mereka. Mereka tidak hanya memberi makan komunitas mereka, tetapi juga mendefinisikan ulang ketahanan pangan dengan cara yang menghormati tradisi dan alam. Beberapa dari mereka telah mengubah rumah sederhana mereka menjadi tempat perlindungan budaya, membuka pintu bagi wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Pariwisata akar rumput semacam ini tidak hanya menawarkan pendapatan, tetapi juga mengubah narasi Sanji dari desa yang terlupakan menjadi komunitas hidup yang penuh cerita untuk diceritakan. Sementara itu, dapur-dapur lokal telah menjadi inkubator usaha, tempat resep keluarga kuno dipadukan dengan kecerdasan bisnis, menawarkan cita rasa ketahanan dalam setiap hidangan yang disajikan. Awal mula para perempuan ini seringkali sederhana. Maria, misalnya, memiliki pendidikan formal yang minim dan sepetak tanah kecil. Hari ini, dia menjalankan usaha makanan yang berkembang pesat dan tidak hanya mempekerjakan perempuan lain, tetapi juga membimbing mereka. Dapur Maria bukan sekadar tempat kerja, itu adalah ruang kelas, jalur kehidupan, simbol dari apa yang mungkin terjadi ketika bakat lokal diberi ruang untuk berkembang. Pada awal tahun 2025,
Perempuan memimpin atau ikut memimpin lebih dari 60% inisiatif ekonomi Sanji. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Jadi ketika kita berbicara tentang membangun kembali Sanji, mari kita melampaui jalan dan infrastruktur. Cetak biru nyata untuk pemulihan tertulis dalam tindakan harian penuh keberanian, kreativitas, dan kerja sama yang dipimpin oleh perempuan yang menolak untuk diabaikan. Tangan mereka tidak hanya memperbaiki sistem yang rusak, mereka sedang membentuk masa depan baru dari akar rumput. Di ambang batas, saat pendidikan bersaing dengan rasa lapar. Setiap pagi di Sanji dimulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan oleh keluarga manapun. Apakah kita memberi makan anak-anak kita atau mengirim mereka ke sekolah? Bagi banyak orang di sini, dilema memilukan itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun komunitas ini tangguh, kenyataan pahitnya adalah kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan pendidikan masih jauh dari jangkauan bagi terlalu banyak orang. Data terbaru dari tahun 2025 menggambarkan kenyataan yang menyedihkan. Lebih dari 35% rumah tangga mengalami ketidakamanan pangan. Bagi sebagian keluarga, makan malam berarti segenggam nasi yang hanya diberi garam. Yang lain tidur tanpa makanan sama sekali. Tapi bukan hanya ketiadaan makanan yang menyakitkan, melainkan biaya untuk bertahan hidup. Harga satu buku tulis bisa berarti harus melewatkan makan malam. Bagi para orang tua, beban ini sangat berat. Haruskah mereka berinvestasi untuk masa depan anak mereka atau memenuhi kebutuhan mendesak untuk makan? Akses ke layanan kesehatan sama suramnya. Klinik komunitas seringkali kekurangan dana dan kewalahan. Obat-obatan tidak tersedia atau terlalu mahal. Bahkan penyakit ringan bisa menjadi berbahaya jika tidak diobati. Dan perawatan pencegahan adalah kemewahan yang tak mampu dimiliki kebanyakan orang. Pendidikan, yang dulunya dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, kini terasa seperti mimpi yang jauh. Banyak anak putus sekolah, bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena mereka harus bekerja atau membantu di rumah. Sekolah-sekolah yang ada pun bergumul dengan bahan ajar usang, guru yang kurang terlatih, dan ruang kelas yang terlalu padat. Bagi terlalu banyak anak di Sanji, ruang kelas telah digantikan oleh sudut jalan atau perahu nelayan. Namun di tengah perjuangan ini, ada kekuatan yang menolak untuk padam, semangat bayanihan. Di sini, komunitas bukan sekadar kata, melainkan penyelamat hidup. Para tetangga berbagi apapun yang mereka miliki, bukan karena kewajiban, melainkan karena kepedulian yang tulus. Sepanci sup diperbanyak untuk memberi makan satu orang lagi. Tas sekolah bekas diberikan kepada anak lain. Budaya saling membantu ini adalah sumber daya paling kuat di Sanji, yang tak bisa dipadamkan oleh krisis apapun. Sanji mungkin miskin secara materi, tapi tidak dalam kemanusiaan. Orang-orang di sini hidup setiap hari di tepi jurang, namun mereka melakukannya dengan kedalaman kasih sayang dan ketahanan yang bisa menjadi pelajaran bagi dunia modern. Perpustakaan, bawah tanah, tempat buku bertahan di tempat yang tak terduga. Di sebuah lingkungan di mana banjir, kemiskinan, dan ruang hidup sempit adalah hal biasa, tak seorang pun berharap menemukan perpustakaan, apalagi yang berada di bawah tanah. Tapi di Sanji, justru di sanalah revolusi paling tak terduga sedang terjadi. Di bawah sebuah gudang penyimpanan, di balik lapisan kayu daur ulang dan seng berkarat, tersembunyi perpustakaan rahasia yang dibangun oleh anak-anak. Semuanya dimulai dari seorang gadis bernama Lira yang menemukan sebuah buku rusak akibat air dekat tempat pembuangan sampah dan menolak untuk membuangnya. Ia mengeringkan halaman demi halaman, lalu mulai mengumpulkan buku lainnya. Tak lama kemudian, anak-anak dari seluruh barangai mulai membawa buku pelajaran robek, komik, bahkan koran bekas. Mereka membersihkannya, menempelkannya dengan selotip, dan mengaturnya. Karena tidak ada ruang di atas tanah, mereka menggali sudut kering di bawah sebuah gubuk tua. Buku-buku disusun dalam peti plastik, diberi label tulisan tangan, diterangi oleh lampu tenaga surya buatan mereka sendiri. Hari ini, perpustakaan bawah tanah Sanji memiliki lebih dari 700 buku, banyak yang dipulihkan dari sampah.
Anak-anak mengantre untuk meminjamnya. Beberapa datang hanya untuk membaca dengan tenang. Ini adalah tempat ketenangan di dunia yang bising, tempat imajinasi di tengah tempat di mana masa depan terasa tak pasti. Yang lebih menakjubkan, seluruh perpustakaan ini dijalankan oleh siswa berusia di bawah 15 tahun. Di tempat di mana sekolah terlalu penuh dan bahan ajar sangat terbatas, anak-anak ini membangun sistem pendidikan mereka sendiri, di bawah tanah, melawan segala rintangan. Dan dengan melakukan itu, mereka mengingatkan dunia, literasi tidak membutuhkan kemewahan. Ia hanya butuh cahaya, cinta, dan sedikit pemberontakan. Orkes tersembunyi Sanji, instrumen yang terbuat dari bencana. Ketika Topan Marcel meluluh lantakkan Sanji 3 tahun lalu, ia meninggalkan jejak kehancuran, rumah-rumah rusak, logam melintir, kehidupan yang hancur. Tapi dari kehancuran itu muncul sesuatu yang tak terduga, sebuah simfoni. Dengan memanfaatkan puing-puing badai, bilah bambu, lembaran seng, wadah air, kawat bekas, para remaja mulai membuat alat musik. Mereka tidak tahu teori musik. Mereka tidak punya pelatihan formal, tapi mereka punya suara, ritme, dan kemauan. Sepotong atap menjadi drum. Botol plastik berisi kerikil menjadi pengganti alat hujan. Tali pancing yang direntangkan di atas bingkai kayu menjadi gitar darurat. Mereka menyebut diri mereka Storm Ensemble. Orkestra remaja yang hanya memainkan alat musik buatan dari sisa-sisa Topan. Musik mereka tidak sempurna, tetapi tak terlupakan. Melodi yang menggetarkan menggema di ganggang saat mereka tampil. Pertunjukan publik pertama mereka membuat para tetangga menangis. Seorang anak berkata, "Kami tidak bisa menghentikan badai, tapi sekarang kami membuatnya bernyanyi." Grup ini sejak itu telah melakukan tur ke berbagai provinsi, tampil untuk kampanye pemulihan bencana dan menggalang dana bagi komunitas lain. Musisi internasional mulai menyumbangkan alat musik sungguhan, tetapi ensemble masih memainkan instrumen asli mereka, mengingatkan semua orang bahwa keindahan bisa lahir dari trauma, dan bahwa bahkan dalam kehancuran, Sanji menemukan suaranya. Bertahan dengan kecerdikan, ketika kerja informal menjadi jalan hidup. Di Sanji, di mana pekerjaan formal lebih merupakan harapan daripada kenyataan, ketangguhan mengambil bentuk yang berbeda. Ia mengenakan wajah pedagang kaki lima yang menyeimbangkan nampan jajanan rumahan, tukang las yang memperbaiki sepeda di gang sempit, dan ibu-ibu yang menjalankan warung kecil di samping rumah mereka. Ekonomi informal di sini bukanlah pilihan cadangan, melainkan fondasi. Dan ini bukan hanya terjadi di Sanji. Secara nasional, sektor yang sering diabaikan ini menyumbang sekitar 34,2% dari PDB Filipina, angka yang mengesankan sebesar 414 miliar dolar yang jarang menjadi berita utama, tetapi menopang jutaan orang. Di Sanji, usaha-usaha darurat ini lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, mereka adalah tindakan bertahan hidup dan pengorbanan. Para orang tua sering melewatkan makan agar anak-anak mereka tidak kelaparan. Mereka mengencerkan sup agar lebih banyak atau membagi satu porsi nasi ke beberapa piring. Ini bukan sekadar mekanisme bertahan, ini adalah bukti ketangguhan, cinta dan prioritas dalam dunia di mana bertahan hidup menuntut kompromi tanpa henti. Situasi ini bergema jauh melampaui kepulauan Filipina. Pilihan-pilihan serupa terjadi di daerah kumuh perkotaan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan. Porsi makanan dikurangi, pola makan murah tinggi karbohidrat, dan pengorbanan antar generasi telah menjadi bahasa kemiskinan global. Namun yang membuat Sanji luar biasa bukan hanya perjuangannya, melainkan cara warganya merespons. Semangat bayanihan, idealisme persatuan dan kerjasama khas Filipina mengalir seperti urat nadi dalam komunitas. Seorang tetangga meminjamkan panci, yang lain menawarkan makanan sisa. Seseorang berbagi hasil kerja hari itu. Gestur-gestur ini, yang diulang setiap hari, memperkuat jaring pengaman yang dijahit bukan oleh kebijakan, tetapi oleh manusia. Inilah jaringan saling mendukung yang tak tergoyahkan, yang memungkinkan Sanji tidak hanya bertahan, tetapi mulai membayangkan sesuatu yang lebih baik,
Yang muncul bukan semata gambaran penderitaan, melainkan harapan yang berakar pada daya upaya. Ekonomi informal Sanji mengungkapkan pelajaran penting. Ketika sistem gagal, komunitas bangkit, dan dengan melakukannya, mereka mendefinisikan ulang seperti apa wujud keberlanjutan dan keadilan sosial yang sebenarnya. Revitalisasi komunitas, ketika tindakan kecil menciptakan perubahan yang bertahan lama. Transformasi Sanji tidak terdengar menggelegar, ia berdengung pelan di latar belakang, digerakkan oleh keteguhan orang-orang biasa. Semuanya dimulai dari toko kecil, warung sari-sari sederhana yang dibangun dari bambu dan seng, menjual biskuit, sabun, dan mimpi. Berlanjut dengan gerobak makanan dadakan, kerajinan tangan buatan sendiri, dan gerakan daur ulang lingkungan. Tindakan-tindakan ini mungkin terlihat kecil, tetapi di Sanji mereka adalah pemicu kebangkitan. Setiap usaha mikro yang dibuka tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi menjadi cahaya harapan, menawarkan pekerjaan, martabat, dan kemandirian. Satu gerobak yang menjual pisang goreng bisa menghidupi satu keluarga. Sebuah toko buku bekas dapat menginspirasi satu generasi. Dan bersama-sama, usaha-usaha ini membangun jaringan ketahanan lokal yang cukup kuat untuk menahan tekanan ekonomi dari luar. Di luar bidang niaga, pemuda-pemudi Sanji bergerak demi perubahan lingkungan. Mereka menanam pohon di area bekas tempat pembuangan sampah, mengadakan kegiatan bersih-bersih mingguan, dan mengadvokasi praktik nol sampah di barangai mereka. Tindakan ini mungkin belum muncul di berita utama, namun mereka sedang mengubah sikap dan lingkungan secara bersamaan. Dalam dunia yang semakin terputus dari alam, pemuda Sanji sedang menjahit kembali warna hijau ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang menyatukan semua upaya ini adalah semangat kolektif Sanji. Kemajuan di sini bukan hanya tentang kewirausahaan atau ruang hijau. Ini tentang identitas bersama. Warga memahami bahwa transformasi adalah tindakan komunal. Setiap dinding yang dicat, setiap botol yang didaur ulang, setiap peso yang diinvestasikan kembali ke komunitas adalah deklarasi. Kami tidak menunggu perubahan, kami menciptakannya. Melalui tindakan-tindakan kecil namun kuat ini, Sanji memberikan pelajaran yang baru, mulai dipahami oleh para ahli pembangunan global. Revitalisasi sejati tidak dimulai dari atas ke bawah, ia tumbuh dari bawah ke atas, satu langkah kecil dan berani pada satu waktu. Mengubah perjuangan menjadi batu loncatan menuju masa depan yang tangguh. Pemulihan pasca krisis jarang berjalan lurus. Di Sanji, seperti di banyak wilayah terdampak bencana, membangun kembali bukan hanya tentang memperbaiki jalan atau membuka kembali sekolah, melainkan menghidupkan kembali mata pencaharian. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tingkat pengangguran tetap tinggi, infrastruktur lokal rapuh, dan modal sulit didapat. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, pengangguran di zona krisis mencapai sekitar 11% pada awal tahun 2025. Di balik angka itu ada manusia nyata, keluarga yang terkatung-katung, mimpi yang tertunda. Namun bahkan dalam lanskap yang menantang ini, kemajuan mulai tumbuh. Salah satu pengubah permainan, mikrofinansial. Pinjaman kecil, kadang hanya $100, memberdayakan individu untuk memulai usaha, mengisi ulang persediaan, atau membeli alat kerja. Bagi seorang ibu di Sanji, ini bisa berarti membeli mesin jahit untuk membuka jasa menjahit. Bagi seorang pemuda, ini bisa berarti memperbaiki perahu nelayan. Investasi sederhana ini secara diam-diam mengubah kehidupan. Secara bersamaan, pelatihan kejuruan juga makin berkembang. Di Sanji dan di seluruh Asia Tenggara, program pelatihan di bidang pertukangan, pertanian, energi terbarukan, dan literasi digital membekali orang-orang dengan keterampilan yang melampaui batas lokal. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 2 juta orang di kawasan ini menyelesaikan program seperti itu. Bukti bahwa pendidikan praktis adalah salah satu penangkal kemiskinan paling ampuh. Yang membuat perubahan ini semakin penuh harapan adalah fokus semangatnya pada warisan dan sumber daya Sanji sendiri. Pertanian, kerajinan tekstil, dan sistem energi surya diperkuat oleh investasi lokal, bukan digantikan oleh agenda luar.
Sektor-sektor ini menghormati lingkungan dan tradisi sambil menawarkan jalan yang layak menuju kemandirian ekonomi. Dan di balik semua kemajuan ini berdiri sistem pendukung penting, reformasi kebijakan publik, kemitraan LSM, dan bantuan internasional. Dari membangun kembali jaringan transportasi hingga meluncurkan inkubator komunitas, para pelaku ini memastikan bahwa upaya akar rumput didukung oleh struktur yang kokoh. Pada tahun 2024, lebih dari 800 juta dolar disalurkan secara global ke inisiatif serupa, tanda bahwa dunia mulai memperhatikan. Tentu saja, tantangan masih ada, tetapi setiap jaring ikan yang diperbaiki, setiap tukang kayu baru yang dilatih, setiap benih yang ditanam di tanah Sanji menceritakan kisah yang berbeda, bukan kisah keputusasaan, melainkan kisah kemungkinan. Ini bukan sekadar pemulihan, ini adalah reinvensi. Dan semuanya terjadi bukan karena keajaiban, melainkan karena orang-orang biasa mengubah perjuangan mereka menjadi batu loncatan, dan dengan itu membangun masa depan yang lebih adil, lebih tahan banting, dan sepenuhnya milik mereka sendiri. Membangun masa depan bersama, masa depan yang ditempa oleh perempuan dan komunitas. Ketika kita berbicara tentang menciptakan masa depan yang lebih baik, kita tidak hanya berbicara tentang inovasi atau kebijakan. Kita berbicara tentang manusia. Ini tentang berinvestasi pada jenis kepemimpinan yang tidak hanya menghadapi tantangan hari ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi generasi yang akan datang. Dan yang memimpin gerakan ini adalah para pengusaha perempuan, berani, cerdas, dan tangguh. Di wilayah-wilayah berkembang di seluruh dunia, perempuan tidak hanya memasuki pasar, mereka sedang mendefinisikannya kembali. Menurut Bank Dunia, pada awal tahun 2025, lebih dari 30% usaha kecil dan menengah di negara-negara berpendapatan rendah dimiliki oleh perempuan. Namun di balik angka tersebut terdapat sesuatu yang lebih kuat, transformasi. Perempuan-perempuan ini menciptakan lapangan kerja lokal, mengangkat keluarga dari kemiskinan, dan yang paling penting, membuka jalan bagi gadis-gadis muda yang kini melihat kepemimpinan sebagai kemungkinan, bukan hak istimewa. Namun pertumbuhan ekonomi hanyalah satu lapisan dari perubahan. Di seluruh dunia, komunitas sedang mengambil pemulihan ke tangan mereka sendiri, secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Upaya reboisasi di Amerika Selatan, pembersihan sungai di Asia Tenggara, dan proyek adaptasi iklim di pedesaan Afrika dipimpin bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh kolektif akar rumput yang paling memahami tanah dan mata pencaharian mereka. Dan kemajuan itu terukur. Laporan UNICEF menunjukkan bahwa di wilayah pasca krisis, angka pendaftaran sekolah meningkat lebih dari 10% hanya dalam 2 tahun. Akses terhadap layanan kesehatan dasar telah meningkat 2 kali lipat di banyak daerah yang sama. Ini bukan peningkatan abstrak, ini adalah kembalinya martabat dan harapan ke tempat-tempat yang dulunya dilingkupi keputusasaan. Yang benar-benar mempercepat perubahan ini adalah kolaborasi. Ketika komunitas lokal bermitra dengan sekutu global, baik itu desa yang bekerja sama dengan LSM internasional atau koperasi perempuan yang menerima pendanaan dari inisiatif iklim global, hasilnya menjadi eksponensial. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 1,2 miliar dalam bentuk bantuan internasional telah diinvestasikan dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dipimpin akar rumput. Dana itu tidak hanya membangun sekolah atau klinik, ia membangun momentum. Jadi meskipun jalan di depan tetap kompleks dan panjang, arah perjalanannya sudah jelas. Dengan perempuan visioner di garis depan, komunitas yang bersatu di lapangan, dan kemitraan global yang bermakna, masa depan yang berakar pada keadilan, ketangguhan, dan keberlanjutan bukan lagi mimpi. Ia sudah mulai muncul, selangkah demi selangkah. Memberdayakan pikiran muda dari pendidikan menuju transformasi. Pemberdayaan sejati tidak dimulai dari buku teks, ia dimulai dari percikan. Di ruang kelas di seluruh dunia, para pendidik tidak lagi meminta siswa untuk menghafal. Mereka meminta mereka untuk membayangkan, bertanya, dan membangun. Pergeseran dari pengajaran tradisional ke pembelajaran pengalaman ini bukan sekadar tren pendidikan. Ini adalah revolusi.
Bayangkan siswa yang tidak hanya menyelesaikan soal matematika, tetapi menggunakan matematika untuk merancang sistem penyaringan air bagi desa mereka. Bayangkan kelas sains di mana siswa menanam kebun komunitas, atau pelajaran sejarah yang mengundang anak-anak mewawancarai para sesepuh dan mengaitkan cerita pribadi dengan peristiwa global. Pendekatan-pendekatan ini mengubah pelajar pasif menjadi pemecah masalah aktif, dan hasilnya luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran aktif menurunkan angka kegagalan dari 32% menjadi 21% dan secara signifikan meningkatkan prestasi akademik. Namun, inovasi dalam metode pengajaran hanyalah satu bagian dari transformasi yang lebih besar. Program beasiswa yang kuat dan pengembangan berkelanjutan untuk guru sama pentingnya. Salah satu contoh unggulan adalah inisiatif SEED, Supporting Effective Educator Development. Melalui pendampingan langsung, praktik berbasis bukti, dan peningkatan kapasitas bagi para pendidik, SEED membantu menciptakan ruang kelas di mana keunggulan bukan lagi pengecualian, tetapi menjadi standar. Dampak nyata dari upaya ini terlihat dalam kehidupan siswa yang berhasil melewati rintangan besar. Anak-anak dari latar belakang ekonomi sulit yang dulunya tidak yakin bisa menyelesaikan sekolah, kini berkembang, mendapat beasiswa, meraih prestasi dalam ujian nasional, bahkan menjadi yang pertama dalam keluarga mereka yang masuk universitas. Ini bukan sekadar kisah sukses pribadi, ini adalah kemenangan bagi seluruh komunitas yang telah mencurahkan keyakinan, waktu, dan sumber daya ke dalam generasi mudanya. Apa yang kita saksikan adalah pergeseran budaya. Pendidikan kini bukan lagi sekadar jalur menuju pekerjaan, tetapi sumber pemberdayaan, identitas, dan harapan. Ketika kita memprioritaskan pengajaran yang relevan, sistem dukungan yang inklusif, dan pengakuan yang merayakan setiap keberhasilan, kita tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk bertahan hidup, kita sedang mempersiapkan mereka untuk memimpin. Dalam era baru yang sedang muncul ini, pendidikan lebih dari sekadar tujuan kebijakan. Ia adalah janji. Janji bahwa setiap anak muda, tanpa memandang dari mana mereka berasal, memiliki hak dan kesempatan untuk bersinar. Kesehatan Broda menyediakan perawatan di tempat yang paling membutuhkan. Bagi jutaan orang yang tinggal di daerah pedesaan dan wilayah kurang terlayani, layanan kesehatan lebih merupakan harapan daripada kenyataan. Akses yang terbatas ke klinik, biaya perjalanan yang tinggi, dan kekurangan tenaga profesional lokal berarti banyak orang harus memilih antara menghabiskan berjam-jam di jalan atau sama sekali tidak mendapat perawatan. Per September 2024, lebih dari 66% wilayah kekurangan penyedia perawatan primer di Amerika Serikat berada di daerah pedesaan. Indikator mencolok tentang seberapa dalam kesenjangan antara kenyamanan kota dan pengabaian pedesaan. Namun di tengah ketimpangan ini, sebuah revolusi bergerak mulai bergulir. Secara harfiah, klinik kesehatan keliling sedang mengubah cara layanan kesehatan menjangkau masyarakat. Klinik ini bukan sekadar van, mereka adalah unit medis lengkap yang dilengkapi tenaga profesional yang bepergian ke jantung komunitas yang terpinggirkan. Mereka menawarkan pengobatan langsung dan layanan pencegahan seperti imunisasi, pemeriksaan prenatal, diagnostik dasar, dan edukasi kesehatan. Mereka mengubah harapan yang jauh menjadi kenyataan yang dapat dijangkau. Dan hasilnya luar biasa. Studi menunjukkan bahwa unit kesehatan keliling ini secara dramatis meningkatkan deteksi dini penyakit kronis, mengurangi kunjungan darurat, dan memperbaiki hasil kesehatan bagi populasi yang rentan. Bagi banyak komunitas, pendekatan proaktif ini adalah satu-satunya perhatian medis yang konsisten yang mereka terima. Namun ini bukan hanya soal teknologi atau logistik, unsur kemanusiaan tetap menjadi inti. Di balik setiap unit keliling ada tenaga kesehatan, seringkali sukarelawan, yang mengabdikan waktu dan keterampilan mereka untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Di beberapa tempat, mereka adalah satu-satunya wajah akrab yang mungkin dilihat pasien selama bertahun-tahun. Dan dampaknya tidak berhenti saat kendaraan pergi. Melalui lokakarya dan pendekatan dari pintu ke pintu, para profesional ini mengedukasi masyarakat tentang kebersihan, nutrisi, perencanaan keluarga, dan penyakit gaya hidup. Tak ada tempat di mana hal ini lebih nyata daripada dalam kesehatan ibu dan anak.
Klinik keliling telah membantu meningkatkan tingkat imunisasi, bahkan di daerah terpencil atau zona konflik. Mereka telah memberikan perawatan prenatal kepada perempuan yang jika tidak harus melahirkan tanpa dukungan medis. Intervensi ini telah menyelamatkan nyawa, bukan lewat rumah sakit besar, tetapi lewat kehadiran sederhana dan ketekunan. Pesan yang jelas, meskipun tantangan sistemik masih ada, model klinik keliling yang didukung sukarelawan medis dan berakar pada edukasi akar rumput sedang mendefinisikan ulang seperti apa bentuk layanan kesehatan yang adil. Ini bukan hanya tentang mengobati penyakit, ini tentang mengembalikan kepercayaan, membangun hubungan, dan mengembalikan martabat pada kesehatan. Dari tempat penampungan darurat menuju rumah sejati, mengembalikan martabat lewat desain. Di banyak permukiman informal di seluruh dunia, rumah tidak berarti tempat yang aman, melainkan tempat bertahan hidup. Tempat penampungan darurat yang dibangun dari logam bekas, terpal dan kayu sisa berjajar di pinggiran kota-kota yang terus berkembang. Tanpa akses ke air bersih, listrik yang stabil, atau sanitasi yang layak, rumah-rumah ini membuat keluarga sangat rentan terhadap risiko kesehatan dan bahaya lingkungan. Perkiraan yang mengejutkan menunjukkan bahwa di wilayah urban yang berkembang pesat, hingga 75% populasi mungkin tinggal dalam kondisi yang genting seperti ini. Namun di tengah ketidakstabilan ini, solusi perumahan baru mulai tumbuh, dan kekuatannya terletak pada kesederhanaan dan inklusivitasnya. Di berbagai wilayah berkembang, komunitas mulai menulis ulang narasi perumahan dengan satu perubahan besar. Mereka mengambil alih pembangunan dengan tangan mereka sendiri. Inisiatif perumahan yang dipimpin komunitas sedang merevolusi arti dari membangun rumah. Alih-alih bergantung pada kontraktor mahal atau bantuan pemerintah, warga belajar membangun rumah yang tahan cuaca dan tahan lama menggunakan bahan lokal yang terjangkau dan ramah lingkungan. Proyek-proyek ini menekankan teknik tradisional dan pengetahuan budaya, memastikan bahwa rumah tidak hanya praktis tetapi juga bermakna secara pribadi. Contoh yang kuat dapat ditemukan di Pakistan, di mana gerakan arsitektur tanpa alas kaki oleh arsitek Yasmin Lari telah membantu ribuan orang membangun rumah hemat biaya dan nol karbon dari bambu, tanah liat, dan kapur. Struktur ini tidak hanya berkelanjutan, mereka indah, tangguh, dan memberdayakan. Di Senegal, arsitek Nessinga Viu menerapkan filosofi serupa, menciptakan rumah tahan iklim menggunakan blok tanah padat dan biomaterial, menggabungkan inovasi dengan kebijaksanaan lokal. Nilai dari inisiatif ini jauh melampaui tempat berteduh. Mereka menciptakan lapangan kerja lokal, mengajarkan keterampilan yang dapat dijual, dan mengembalikan martabat kepada komunitas yang lama terpinggirkan. Dan yang terpenting, mereka mendorong rasa kepemilikan secara emosional, budaya, dan fisik. Ketika sebuah keluarga membantu membangun rumah mereka sendiri, struktur itu menjadi lebih dari sekadar 4 dinding. Ia menjadi simbol identitas, harapan, dan stabilitas jangka panjang. Di Sanji dan komunitas lain yang serupa, semangat transformasi ini terlihat di mana-mana. Seorang ibu memperkuat rumahnya dengan panel anyaman. Sebuah kolektif pemuda menanam pohon di sekitar lahan perumahan baru. Para sesepuh mengajarkan metode konstruksi kuno yang disesuaikan dengan tantangan iklim modern. Momen-momen ini lebih dari sekadar simbolis. Mereka adalah fondasi dari arsitektur sosial baru yang tangguh. Sanji bukan hanya sekadar lokasi. Ia adalah kisah hidup yang terus berkembang tentang tekad. Setiap sudut bergema dengan kenangan, dan setiap senyum membawa perlawanan diam terhadap keputusasaan. Di sini, membangun kembali bukan hanya soal infrastruktur. Ini tentang identitas. Ini tentang memastikan bahwa setiap keluarga, betapapun sederhana awalnya, memiliki hak untuk tinggal bukan hanya di tempat berteduh, melainkan di rumah yang sejati. Dan jika dipikir-pikir, disitulah letak keindahan sejati Sanji. Transformasi yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Di Kale 360, kami percaya bahwa kisah-kisah seperti ini layak untuk dilihat, didengar, dan dirasakan.
Jadi jika perjalanan ini menyentuh hati Anda dengan cara apapun, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Kami ingin sekali mendengar suara Anda. Dan jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk lebih banyak cerita seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini atau menyukai videonya. Anda bukan sekadar penonton, Anda adalah bagian dari perjalanan ini. Dengan meningkatkan kesadaran, mendukung upaya lokal, atau sekadar mendengarkan dengan hati, Anda membantu memperkuat suara-suara yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, setiap tempat punya kisah. Dan terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu orang, seperti Anda, untuk membantu membawa kisah itu ke dunia.